Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Roso Sutoyo. Kita mau mendengar firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita memohon tuntunan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita di hari ini 6 April, Kejadian pasal 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti. Musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ope saleleng adong tanoon, dang jadi macot saburo dot gotilon, ari ngali dot arilas, ari logo dot rodoni ari, aria dot dolia. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kita selalu diperhadapkan dalam kehidupan nyata kita untuk memilih jahat atau baik. Saya menjadi orang jahat atau orang baik. Dan kita juga harus memilih dan mengenali mana yang benar dan mana yang tidak benar. Dan juga kita harus memilih juga, apakah saya akan menjadi bagian dalam kebenaran atau tidak. Kenapa? Karena itu adalah realita kehidupan. Dan Tuhan tahu itu. Dan kita pernah membaca mungkin atau pernah tahu kisah tentang air bah. Di mana ketika itu anak manusia, kecenderungan hatinya adalah jahat. Dan semua yang dilakukan adalah kejahatan. Kejahatan seolah-olah menang melawan kebenaran dan kebaikan. Tapi ada tinggal satu keluarga, Nuh, yang mau bergaul dengan Allah. Dan Tuhan memilih membinasakan seluruh kehidupan, kecuali Nuh dan keluarganya. Dan seluruh yang tinggal di bahtera itu tidak dibinasakan dalam air bah. Firman Tuhan mau mengatakan bahwa biar gimana pun, kuasa Allah lebih nyata akan menang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, nas kita hari ini adalah janji Allah kepada kehidupan manusia, kepada manusia. Ketika Allah mencium bau harum dari persembahan yang Nuh sampaikan selesai bencana itu. Dan Tuhan berjanji bahwa selama bumi masih ada takkan akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, dan siang dan malam. Tuhan tidak akan membinasakan lagi kehidupan itu. Tapi Tuhan akan menjaga, Tuhan akan memelihara. Tuhan akan membuat segala sesuatu baru. Bapak Ibu kasih Tuhan, korban yang disampaikan oleh Nuh menjadi menggerakkan hati Tuhan untuk memelihara kehidupan. Dan ini semakin nyata bagi kita ketika Kristus sendiri menjadi korban sembelihan di kayu salib. Dan dia menjadi korban pendamaian antara Allah dan manusia. Bukti bahwa Tuhan tidak membinasakan. Tuhan memilih untuk memberi hidup kepada semua makhluk, kepada manusia. Kuncinya kita tinggal memilih percaya dan hidup di dalam Tuhan. Supaya apa? Kita tidak perlu repot lagi untuk memilih yang baik atau yang jahat. Karena apa? Dengan memandang kepada Kristus, dengan percaya kepada Kristus, dengan hidup di dalam Kristus, mengenali firman-Nya, kita tahu bahwa itu semua mengarah kepada hidup. Bapak Ibu kasih Tuhan, hidup kadang memang tidak mudah. Kita seolah-olah harus banyak memilih. Tetapi firman Tuhan mau mengingatkan kita, perjanjian baru yang diukir oleh Tuhan lewat derita Kristus dan kebangkitan Kristus yang mengalahkan kematian. Di situ nyata jelas, kehidupan akan mengalahkan kematian, terang itu mengalahkan kegelapan. Memilih untuk tinggal di dalam Kristus, itu menjadi kunci penting kita hidup sebagai anak-anak perjanjian. Anak-anak perjanjian baru. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam pergumulan hidup kita, terkadang kesusahan, derita, atau sukacita yang berlebihan mau menjauhkan kita dari kebaikan Tuhan. Mari ingat, dengan mengingat Kristus, hidup yang kita hidupi sekarang, seperti Paulus katakan dalam Galatia 2:20, hidup yang kita hidupi sekarang dalam jasmani, dalam daging ini, haruslah hidup dalam iman kepada anak Allah. Tujuannya supaya kehidupan kita tetap terpelihara sebagai anak-anak perjanjian. Kesulitan ada, tapi kita harus memilih. Hidup dalam Tuhan itu lebih penting, karena kehidupan pasti akan selalu menang mengalahkan kematian. Terang akan selalu menang melawan kegelapan. Pilihlah tetap tinggal sebagai anak-anak perjanjian, karena Allah berjanji untuk memelihara hidupmu, memelihara hidupku, menjamin keberlanjutan dan keberlangsungan kehidupan kita. Hanya karena kasih dan karunia. Tetaplah tinggal dan pilih hidup dalam kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu.
Itu perjanjian baru yang telah Tuhan ukir dalam Kristus Yesus. Kami sebagai anak-anak perjanjian sungguh bersyukur. Kami percaya Tuhan pelihara kami, Tuhan pelihara kehidupan kami. Tuhan yang telah menjaminkan itu karena Kristus mati bagi kami dan bangkit. Sehingga kami pun bangkit dan kami hidup baru dalam pengenalan akan Tuhan. Ajari kami Tuhan dalam semua aktivitas kami. Teguhkan hati kami untuk mengingat firman Tuhan. Dan kami berlaku benar karena kami tahu di dalam Kristus kasih Tuhan akan selalu ada. Sehingga kami boleh memilih untuk hidup benar di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, lindungi dan sertai kami dalam aktivitas kami di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas Amang Inang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.